Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di pelajaran IPA. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas suhu dan perubahannya. Ada yang tahu suhu itu apa? Suhu. Suhu merupakan suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Di mana termometer itu sendiri ialah alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara kuantitatif. Di sini ada yang tahu apa aja sih jenis-jenis dari termometer? Yang pertama kita bahas yaitu termometer zat cair. Di mana termometer zat cair ini memiliki 4 bagian. Di mana yang pertama adalah pipa kapiler. Pipa kapiler, kemudian ada skala suhu. Skala suhu itu yang menunjukkan angkanya ya. Kemudian ada zatnya. Ada di sini tuh ada suatu zat cair yang mana ketika dia panas dia akan naik dan ketika dia dingin dia akan turun kembali. Dan yang terakhir ada reservoir. Nah, fungsi dari reservoir ini biasanya untuk memasukkan untuk mengukur benda apa nih yang akan kita ukur ya. Jadi, untuk kita mengukur suatu benda maka reservoir ini akan menyentuh benda tersebut. Nah, untuk termometer zat cair ini ada dua, yaitu termometer alkohol dan termometer air raksa. Di mana kita dapat lihat perbedaannya untuk termometer alkohol dan juga air raksa pada tabel yang sudah tertera. Kemudian, jenis dari termometer. Ada termometer bimetal. Termometer bimetal itu contohnya yang seperti ini. Kemudian ada juga termometer kristal cair. Nah, termometer kristal cair ini biasanya kita tempelkan ke suatu benda yang akan kita ukur suhunya. Di sini dia memiliki angka dan juga memiliki warna. Di mana ketika nanti menunjukkan suhu yang mendekati dari angka-angka tersebut, maka warnanya akan mencolok. Lalu ada skala suhu, di mana suhu ini memiliki empat sebutan suhu ya. Ada suhu dalam derajat Celcius, ada suhu dalam derajat Fahrenheit, dan juga ada suhu dalam derajat Reaumur, dan ada dalam derajat Kelvin. Di mana suhu dalam derajat Kelvin ini merupakan standar dari perhitungan suhu. Nah, di sini setiap suhu memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawah yang berbeda. Di mana untuk Celcius dia memiliki 100 skala, di mana Fahrenheit dia memiliki 180 skala, Reaumur dia memiliki 80 skala, dan Kelvin memiliki 100 skala. Yang perlu kita ingat, pertama di sini untuk skala suhu, Celcius memiliki angka 5, Reaumur memiliki angka 4, Fahrenheit memiliki angka 9, dan Kelvin memiliki angka 5. Di mana untuk mencari Kelvin itu apabila telah diketahui Kelvin, untuk mencari suhu dalam derajat lainnya maka dikurangi 270. Sedangkan Fahrenheit 273 maaf. Dan untuk Fahrenheit sendiri dikurangi 32. Contoh penerapan. Yang pertama, tentukan 45 derajat Celcius. Hitung berapa derajat Fahrenheit. Yang perlu kita gunakan itu skala dari suhu Celcius dan juga skala dari suhu Fahrenheit. Di sini 9 ialah angka dari skala Fahrenheit dan 5 adalah skala dari Celcius. 32 ini adalah perhitungan yang perlu kita ingat apabila yang dicari adalah Fahrenheit. Sehingga kita masukkan kembali ke dalam rumusnya apabila 9 per 5 suhu yang telah kita ketahui yaitu 45 ditambah dengan 32 hingga hasilnya yaitu 113. Oke, selanjutnya tentukan 25 derajat Celcius. Berapakah derajat Reaumur? Yang perlu kita gunakan ialah skala dari suhu Celcius dan Reaumur. Yang pertama, Reaumur memiliki skala 4 dan juga Celcius memiliki skala 5. Sehingga apabila kita masukkan 4 per 5 dikali suhu Celcius yang telah diketahui, yaitu 25. Sehingga hasilnya adalah 25 derajat Celcius sama dengan 20 derajat Reaumur. Kemudian,
Tentukan 78 derajat Celcius dari suhu menjadi derajat Kelvin. Gunakan persamaan perbandingan suhu Celcius dan juga Kelvin. Di sini, tadi apabila telah diketahui derajat Kelvin, maka dikurang. Sedangkan ini yang dicari, sehingga dia ditambahkan. Ditambah dari skala Kelvin, yaitu 273. Sehingga Celcius yang telah diketahui, 78 ditambah 273, menghasilkan 351 derajat Kelvin. Sampai sini apa ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Baik, begitu kita masuk ke dalam latihan. Coba diisi kelima soal berikut. Lalu fotokan hasilnya melalui Japri. Oke. Baik, cukup sekian pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.